Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Kembali lagi bersama saya Nurul Ramadina dan juga Bang Vero Aprolonius selaku ketua dari komunitas Tawak Borneo. Nah, di bulan sebelumnya kita udah pernah membahas tentang kegiatan 365 hari keliling Skadau. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari kegiatan tersebut? Apakah masih berjalan atau tidak? Yuk, mari kita mendengarkan penjelasannya dari Bang Vero. Silakan Bang Vero. Apa kabar sebelumnya? Kabar baik, Dina. Oke, silakan Bang Vero. Penjelasannya tentang kegiatan 365 hari yang bulan lalu pernah kita bahas sebelumnya. Oke, baik, terima kasih waktunya, Dina. Kita akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan 365 hari yang kita sempat diskusikan beberapa waktu yang lalu. Ternyata kegiatan tersebut tidak berjalan mulus, Dina. Ada beberapa faktor mengapa dia tidak bisa berjalan mulus. Yang pertama, kita pandemi. Kita ketahui juga Indonesia sedang menghadapi pandemi. Beberapa waktu yang lalu juga Kabupaten Skadau masuk ke zona kuning. Tapi puji Tuhan beberapa minggu terakhir kita berada di zona hijau. Dan kegiatan kita di lapangan karena pandemi kita tidak bisa keluar masuk desa. Tapi kita tetap melakukan pendataan, Dina. Kita sudah mendapat data dari dinas terkait tentang potensi wisata dan budaya yang ada di Skadau, dan kita sudah pegang datanya. Hanya sayangnya tadi kita tidak bisa mengunjungi langsung karena faktor pandemi. Di sisi lain juga Tawak Borneo beberapa bulan yang lalu juga secara administrasi kita belum legal. Kita akui itu, kita belum legal. Kita perbaiki dan puji Tuhan bulan 5 kemarin tepatnya kita sudah daftar ke akta notaris. Kita sudah dapat aktanya, dan tepatnya 2 minggu yang lalu kita sudah masukkan berkas ke Kesbangpol, dan saat ini sedang berproses. Mudah-mudahan dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan kita sudah legal secara administrasi, gitu dia. Oke. Nah, jadi bagaimana nih kelanjutan untuk kegiatan 365 harinya? 365 hari keliling Skadau kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama tahun ini kita fokus pada pendataan awal dan pendekatan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga beberapa pihak terkait. Dan saat ini juga kita gencar-gencarnya berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat. Sama yang seperti beberapa bulan yang lalu, tahun ini kita lebih gencar lagi. Kita mulai mengunjungi dinas-dinas terkait, tokoh masyarakat, dan juga kepada Pak Bupati. Puji Tuhan kita juga mulai komunikasi lebih intens lagi berkaitan dengan program kita keliling Skadau. Di tahun 2022 kita akan lebih fokus kepada pendataan dan pendampingan di desa yang memang memiliki potensi wisata dan budayanya. Dan harapan kita di tahun 2022 kita akan lebih banyak menguras energi di tahun tersebut. Harapan kita data yang kita peroleh ini nanti bisa menjadi acuan atau dasar ketika pemerintah desa membuat atau membangun objek yang ada di daerahnya. Kita mungkin tidak bisa mengatakan bahwa mereka harus bangun ini, tidak. Tapi kita sampaikan ini potensi yang ada di desa. Silakan Bapak Ibu pertimbangkan, ketika memang layak menurut pihak desa silakan dikembangkan lebih lanjut. Dan di tahun 2023 kita fokus kepada publikasi hasil di tahun 2021, 2022, dan 2023 awal. Akan kita publis di 2023. Ya, harapan kita dari niat kita berkeliling 87 desa dapat terrealisasi dengan baik dan dapat berdampak kepada masyarakat. Dan impian kita sederhana, Dina. Seperti yang kita sampaikan kemarin, kita berharap generasi muda tergerak untuk bersama-sama nih dengan kita mempromosikan potensi wisata dan budaya yang ada di daerahnya. Dan dari kegiatan sederhana kita ini tadi, harapan goal besarnya tadi, ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitar objek tersebut. Contoh kayak kita diskusi kemarin, Dina, ya. Ketika kita mengunjungi tempat wisata dan masyarakat sudah mengelola dengan baik, orang berkunjung, bayar tiket, parkir, dan ada yang buka warung, pasti orang akan singgah ke tempat tersebut. Itu harapan kita, Dina.
Nah, dari apa yang udah Abang jelaskan tadi, ada nggak sih kendala yang membuat kegiatan tersebut mungkin akan berjalan tidak sebagai mestinya gitu? Apakah ada kendala atau tidak? Oke, Kira-kira. kendalanya sebenarnya lebih kepada diri kita sendiri sebenarnya. Karena kegiatan ini kegiatan sosial, dari awal kita bilang ini kegiatan sosial, kita mengajak teman-teman juga tidak semuanya mau. Tapi kita tetap coba melakukan pendekatan dengan teman-teman, kegiatan tetap meyakinkan mereka juga bahwa kegiatan ini tidak sia-sia. Contoh, ketika kita berhasil membuat satu gebrakan misalnya Dina, ya, dan itu berdampak kepada masyarakat, kita punya rasa kebanggaan tersendiri di diri kita. Mungkin orang tidak akan melihat, oh ini gara-gara komunitas Tok Borneo nih. Mungkin orang tidak akan melihat seperti itu. Tapi kalau kita yang terlibat di dalamnya, itu kita punya kebanggaan tersendiri. Dan kendalaan yang paling kita rasakan sebenarnya ada juga di beberapa tempat yang masyarakatnya tidak mendukung kita. Itu ada juga. Karena sebagian dari mereka berpikir ketika kita menggali informasi tentang mereka, aku bilang, kami malu bercerita nih. Dulu di tempat kami ada ini, tapi kami udah nggak tahu nih. Itu juga. Dan kita memperbaiki strategi juga Nina. Ketika kita berkunjung ke desa, kita bawa orang lokal di sana. Contoh terakhir kita berkunjung ke Lembah Beringin, kita ketemu kadesnya, beliau juga welcome sekali dengan kita. Dan kita akan intens komunikasi seperti itu dengan kepala desa yang ada di daerah lainnya gitu. Nah, setelah mendengar apa yang udah Bang Vero jelaskan tadi, mungkin setelah ini ada teman-teman yang menonton yang ingin bergabung di komunitas Tawak Borneo. Nah, itu bagaimana Bang nanti? Oke, untuk teman-teman generasi muda yang ingin bergabung bersama kita, caranya sangat mudah Dina. Tinggal teman-teman DM di Instagram kita @tawakborneo, sampaikan nama lengkap, nomor HP-nya, nanti akan kita kontak Dina. Oke. Ya, terima kasih Bang Vero atas penjelasannya tentang kegiatan 365 hari yang pernah kita bahas juga sebelumnya, dan sekarang semoga nanti kegiatan 365 hari ini bisa berjalan dengan lancar, amin. Dan kendala-kendala apa yang udah tadi Bang Vero sebutkan bisa juga kita atasi ya. Nah, tidak lupa. Oh ya Dina, sebelum kita tutup, tadi lupa kita sampaikan bahwa selain dari kegiatan 365 hari keliling Skadau, kita juga ada program sosialisasi ke sekolah. Dan itu akan kita mulai di Oktober ini. Kita sudah koordinasi dengan dinas terkait dan juga beberapa tokoh masyarakat, mereka mensupport hal tersebut. Mungkin dalam waktu dekat kita akan uji coba di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Skadau. Untuk hasilnya kegiatan seperti apa nantikan saja. Oke. Dan yang kedua, mudah-mudahan tidak ada halangan atau pandemi sudah makin membaik. Kita juga ada rencana buat festival Dina. Oke, harapan kita festival ini bisa mulai menghidupkan kembali lah kreativitas teman-teman yang ada di Skadau. Jadi tetap lihat terus di Instagram kita ya. Oke, nah berarti teman-teman pantengin terus nih Instagram dari Tawak Borneo untuk melihat apa saja kegiatan dari komunitas Tawak Borneo. Nah, kegiatannya sangat menarik nih. Tak lupa mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bergabung ke Tawak Borneo, kalian bisa langsung DM di Instagramnya @tawakborneo. Nah, tidak lupa juga saya untuk mengajak teman-teman para pemuda di kabupatennya masing-masing, di daerahnya masing-masing untuk terus menggali potensi dan potensi budaya yang ada di, tak hanya budaya ya, maksudnya potensi budaya Dan wisata yang ada di kabupatennya. Nah, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan Bang yang melestarikan budaya dan mengangkat potensi wisata-wisata di daerah kita. Nah, kalau udah kayak gitu kan pasti nih orang-orang luar bakal berminat nih mengunjungi daerah kita gitu kan. Oke, terima kasih Bang Vero atas penjelasannya tentang kegiatan 365 hari yang pernah kita bahas sebelumnya. Semoga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus pantengin Instagram @tawakborneo untuk melihat berbagai keseruan kegiatannya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Pak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata.